warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pagi, Selamat Ibu. pagi, Ibu. Oke, jadi hari ini ketemu lagi sama Ibu. Udah baca doa belum? Kenapa belum baca doa? Ya sudah. Jadi ketua kelas itu mengingatkan lagi ya, jadi setiap pagi itu sebelum mulai pelajaran kita harus doa dulu ya. Oke, jadi silakan ketua kelas pimpin dulu doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pandu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absensi dulu kehadiran kalian. Ibu akan panggil absensi dulu. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu bakal absensi dulu. Ibu akan ngecek kehadiran kalian. Oke. Joko, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Ibu. Santi. Kemana Santi? Santinya sakit, Ibu. Sakit. Udah berapa hari Santi sakit? Sudah 3 hari, Bu. Oh iya. Kita doain ya. Kita doakan saja semoga Santi cepat sembuh dan cepat bisa belajar lagi. Ibu lanjutkan lagi ya. Roni, Hadir, Bu. Akila, Hadir, Bu. Rasya. Hadir, Bu. Oke. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar hari ini dengan pelajaran pada minggu lalu. Oke, jadi anak-anak pada hari ini ketemu lagi sama Ibu dengan pelajaran sama dan hari yang sama. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu pengen tanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, mungkin Santi yang mau menyampaikan materi kita pada minggu lalu. Baik, Ibu, materi yang saya ingat pada minggu lalu itu mengenai kolonialisme Belanda dan juga Jepang, di mana mereka ingin menguasai negara kita dan sekaligus menjajah kita untuk mengambil rempah-rempah. Mungkin itu, Bu. Oke, Santi, terima kasih. Ibu rasa cukup ya mengenai pembahasan materi kita pada minggu lalu. Benar sekali yang dikatakan Santi itu. Ibu harap yang lain juga ya masih ingat materi kita pada minggu lalu. Nah, oke anak-anak, jadi materi kita pada hari ini itu bersangkutan ataupun masih menyambung materi kita pada minggu lalu. Kalau minggu lalu materi kita itu tentang kolonialisme yang disampaikan oleh Santi, kolonialisme Belanda dan juga Jepang. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai kebudayaan, maksudnya kebudayaan Belanda atau pengaruh kebudayaan Belanda terhadap Indonesia, tokoh terhadap. Oke, jadi pelajaran kita hari ini itu mengenai kebudayaan masa kolonial Belanda. Ada yang tahu anak-anak mengenai materi kita pada hari ini? Oke, mungkin Ibu langsung jelaskan ya. Jadi anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu itu bahwa negara kita, negara Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda dan juga Jepang. Nah, ternyata tidak hanya menjajah, tetapi juga mereka itu membawa pengaruh dan ke berbagai bidang ataupun membawa pengaruh kepada Indonesia. Nah, salah satunya itu mengenai materi kita pada ini yaitu
masuknya kebudayaan dari Belanda. Oke, baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi kita pada hari ini, ataupun sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu siswa dapat memahami ataupun mengetahui latar belakang masuknya kebudayaan Belanda terhadap di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui apa saja kebudayaan yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia ataupun kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat memahami respon bangsa Indonesia terhadap terhadap masuknya kebudayaan dari kolonial Belanda tersebut. Nah, oke anak-anak, jadi pada materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan diskusi. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang akan membahas mengenai materi kita pada hari ini, yaitu kebudayaan pada masa kolonial Belanda. Nah, baiklah, Ibu akan membagikan nama-nama kelompok kalian. Nah, kelompok 1 itu ada Rasya, kemudian Akila, kemudian juga Santi, kemudian ada Joko, dan yang kelima itu ada Bulan. Nah, untuk kelompok yang kedua, yang pertama itu ada Budi, kemudian Santo, kemudian Iqbal, kemudian Helmi, yang kelima yaitu Akila. Nah, untuk kelompok 3 yang pertama itu Bella, kemudian Almira, yang ketiga itu kemudian Sakti. Nah, yang kelima itu Prasetyo. Baiklah anak-anak, jadi tadi sudah Ibu bagi kelompoknya. Jadi anak-anak silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan juga kelompok 3 sebelah sini. Ya, sebelah sini. Jadi silakan dibentuk lingkaran kelompok kalian senyaman kalian. Nah, jadi pada hari ini selain kalian menyusun tempat duduk, Ibu akan menjelaskan apa saja yang akan kalian bahas di diskusi kalian. Nah, yang pertama itu mengenai latar belakang masuknya kebudayaan Belanda. Nah, yang kedua itu mengenai jenis kebudayaan Belanda. Nah, yang ketiga itu mengenai respon bangsa Indonesia terhadap kebudayaan Belanda. Nah, jadi anak-anak dalam diskusi pada hari ini materinya sudah dibagikan, kelompoknya sudah dibagikan. Kemudian nanti Ibu akan beri waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi mengenai materi tersebut. Dan juga nanti perwakilan dari kelompok akan menyampaikan pendapatnya ataupun materi yang sudah kalian temukan. Di buku paket ini sebenarnya sudah ada di sini sudah meliputi materi kita pada hari ini, yaitu pada halaman 61. Jadi kalian nanti bisa dikembangkan lagi referensi kalian melalui internet ya. Oke anak-anak, diskusi kita pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Diskusi kalian sudah bagus, masing-masing kelompok sudah menyampaikan pendapatnya dan juga sudah bertanya dan juga sudah menanggapi kelompok yang lainnya. Sudah bagus sekali, sudah mencakupi materi kita pada hari ini mengenai latar belakang, kemudian jenis dan juga respon dari bangsa Indonesia terhadap kebudayaan dari kolonial Belanda atau dari Belanda. Nah anak-anak, baiklah anak-anak, mengenai respon itu sendiri, mengenai materi yang ketiga yaitu respon bangsa Indonesia terhadap masuknya kebudayaan Belanda. Nah anak-anak, sebenarnya bagaimanapun respon tersebut, bagaimanapun pengaruh tersebut terhadap kita, kita harus pandai-pandai dalam
kita harus pandai-pandai dalam menerapkan apa yang baik kita ambil, kemudian jahat kita buang. Sama seperti kebudayaan dari Belanda ini. Nah, banyak kebudayaan yang masuk pada zaman sekarang ini pun kita dipengaruhi oleh kebudayaan luar. Tapi bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita merespon itu, merespon dengan hal positif, maka kebudayaan kita itu tidak akan terpengaruhi ataupun tidak akan hilang ataupun tergeser oleh kebudayaan itu. Sebenarnya masuknya pengaruh dari luar ke dalam itu merupakan satu tantangan untuk kita sendiri. Bagaimana kita mempertahankan kebudayaan kita, bagaimana kita dalam menjaga kebudayaan kita. Itu yang di belakang siapa? Aris. Kenapa kamu tidur, nak? Ibu sedang menjelaskan. Mohon maaf Bu, saya mengantuk. Semalam tidurnya berapa kamu? Jam 11 Bu, karena saya main Coba kamu game. jelaskan dulu apa yang sudah dijelaskan. Ibu sudah menjelaskan panjang lebar loh. Masa kamu tidur? Coba jelaskan dulu. Maaf Bu, saya tidak Nggak memperhatikan. tahu, nggak ngerti, karena nggak memperhatikan. Ini sudah kamu cuci muka dulu sana. Ibu sedang menjelaskan, kamu malah tidur. Oke, jadi anak-anak. Nah, baik anak-anak mengenai respon negatif. Nah, jadi di sini maksud dari respon negatif ini ketika ketika datang kebudayaan ataupun ketika pengaruh lain itu masuk ke kita, ke kebudayaan kita, tetapi kita malah merespon ataupun tidak menyadari lagi pengaruh tersebut atau kebudayaan tersebut, sehingga yang menyebabkan kebudayaan kita itu sendiri dapat tergeser oleh kebudayaan yang masuk tersebut. Karena pada zaman sekarang ini, zaman globalisasi ini yang serba canggih ini, sangat mudah sekali masuk pengaruh-pengaruh melalui internet, kemudian seperti kita menonton YouTube, kemudian kita menonton kegiatan-kegiatan orang-orang yang barat ataupun kebudayaan orang-orang yang barat, sehingga kita ikut-ikutan, sehingga kita ikut-ikutan melakukan kebudayaan tersebut, sehingga kita meninggalkan kebudayaan kita, padahal kita sendiri itu memiliki kebudayaan yang harus dilestarikan sehingga tidak terkikis ataupun tergeser oleh kebudayaan asing. Oke anak-anak, mungkin cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Mungkin anak-anak masih ada yang bertanya atau yang kurang mengerti mengenai pembahasan kita pada hari ini? Tidak Bu, cukup, sudah jelas. Oke, Ibu rasa kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjutkan minggu depan. Kalau ada pertanyaan ataupun ada pertanyaan pada materi kita pada hari ini, akan kita sambung pada minggu depan. Nah, jadi anak-anak jangan lupa pekerjaan rumah atau PR-nya, tugasnya yang diberikan silahkan dikerjakan. Minggu depan dikumpul ya, jangan lupa. Nah, anak-anak mungkin itu saja pelajaran Ibu hari ini. Sebentar lagi sudah mau jam istirahat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.